Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Pertemuan sekarang tidak akan membahas materi, tetapi ini ada sangkut pautnya dengan tugas artikel yang harus kalian submit nantinya ke jurnal, seperti itu ya. Baik, silahkan yang bisa on kamera, silahkan on kamera, kita sharing saja. Yang tidak bisa, tidak apa-apa, boleh tidak di mute juga silahkan. Santai aja ya, ini tidak harus formal. Oke, baik. Jadi dalam dalam membuat tugas artikel, kalian kan harus submit ke jurnal. Nah, untuk submit ke jurnal yang pertama, karena diharapkan jurnalnya yang sudah bereputasi. Jadi bereputasi itu sudah terakreditasi gitu ya. Memang buat kalian tidak perlu yang terakreditasi 1, 2, 3, misalkan nggak perlu yang sebagus itu, cukup 4, 5, 6 juga tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Oke, baik. Ibu langsung aja ya share screen. Oke, share screen. Nah, ini. Nah, yang sebelumnya yang harus kalian lakukan itu adalah daftar Google Scholar dulu gitu ya. Google Scholar tinggal diklik Google Scholar-nya sudah kelihatan ini share screen Ibu? Sudah, Bu. Ya. Kan ini seperti ini ya, udah terlihat Google Cendekia gitu ya. Ini agar nanti kalau artikel kalian sudah terbit, nanti akan muncul di afiliasi kalian, di universitas kalian atau di prodi kalian gitu ya. Nah, ini caranya klik profil saya, terlihat ya profil saya. Sengaja Ibu pakai bahasa Indonesia ini. Klik profil saya, bentar ini. Ibu back dulu, ini punya Ibu udah ada. Nah, kalau sudah misalkan kalian sudah pernah daftar di Google Cendekia, ini akan muncul seperti ini. Nah, punya kalian akan muncul, misalkan ini punya Ibu tuh, ini artikel-artikel Ibu yang sudah publish gitu ya, seperti itu akan terlihat. Jadi nanti kalau kalian sudah terbit pun, sudah daftar, akan seperti ini saat kalian masuk di Google Scholar yang punya kalian gitu. Oke. Ibu back aja dulu, Ibu coba login dengan yang belum terdaftar. Oke. Nah, ini misalkan di Google Cendekia, sama ya seperti biasa, aktifkan dulu Gmail-nya, mau yang mana yang kalian gunakan, yang sering digunakan. Ini sebaiknya yang digunakan yang biasa untuk artikel gitu ya, untuk kalian dimasukkan ke artikelnya. Nah, klik profil saya. Nah, ini akan muncul, kan ini otomatis ya namanya, atau barangkali tidak sesuai yang kalian tuliskan, tinggal diperbaiki. Misalkan ini penulisannya namanya tidak sesuai, tinggal diperbaiki. Open Sri Susilawati afiliasi. Nah, ini afiliasi, misalkan masukkan prodi kalian, misalkan apa ya, perbankan syariah atau hukum ekonomi syariah, boleh, mau perbankan syariah boleh, maupun tergantung kalian prodinya mana ya. Perbankan syariah, si prodi perbankan syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, misalkan kayak gitu ya. Dalam kurung Unisba, soalnya suka ketukar. Nah, emailnya ini masukkan emailnya yang tadi apa gitu ya. Open Sri Susilawati @gmail.com. Nah, bidang ilmunya apa? Misalkan kalian ekonomi syariah, atau yang khusus kalian perbankan syariah. Yang umum ambil ekonomi syariah atau ekonomi Islam atau manajemen boleh. Ini boleh dikosongkan, nanti klik berikutnya. Nah, seperti itu. Klik berikutnya. Klik
Oh, ini harus gunakan yang ini ya, yang afiliasi. Kalian punya nggak yang Unisba? Ada, Bu. Nah, masukkan yang unisbayah.ac.id. Atau kalau nggak salah dikosongkan juga nggak apa-apa. Coba kosongkan dulu. Nah, dikosongkan nggak apa-apa ya. Dikosongkan, jadi mendingan dikosongkan saja. Kalau kalian, soalnya kalau nggak salah kalian pakainya NPM ya. Nah, karena Ibu sudah ada artikelnya, misalkan ini tinggal diklik-klik, kalau tidak ada, tidak apa-apa, dilewatin saja, gitu, seperti itu ya. Nah, ini kalian jangan lupa harus didaftarkan. Nah, nanti kalau sudah didaftarkan ininya, silahkan kalian screenshot dan kirim ke forum kirim ke tugas saja, dilampirin di bawah tugasnya ya bahwa kalian sudah daftar Google Scholar-nya, atau di screenshot dan disimpan saja dulu gitu ya. Nanti di minggu depan baru Ibu tagih tugasnya ya. Nah, seperti ini dikosongkan saja, tidak apa-apa tanpa dituliskan email untuk verifikasinya, dikosongkan tidak apa-apa, bidang ilmunya diisi. Ini sebenarnya nanti bisa dirubah juga di profil, diedit profil. Jadi kayak kalau punya Ibu, nah ini kan kayak gini ya. Nah, ini profil saya. Nah, nah di sini masih bisa dirubah. Nah, ini kalau sudah ada kayak gini, ini tinggal dirubah. Ini bisa dirubah. Nah, ini tinggal diklik kalau kalian sudah nanggung bikin. Nah, gini, kalian nanti kalau mau masukin tidak apa-apa dimasukin. Kalau ini Ibu sudah ada Sintanya, jadinya sudah ngelink ke Sinta juga. Nah, ini kayak gini afiliasinya, bidang ilmunya. Nah, jadi nanti, nah ini bidang ilmu itu akan terlihat di sini. Nah, ini bidang ilmu nantinya gitu ya. Nah, kalau tadi ini alamat verifikasi Unisba yang ini. Karena Ibu pakainya email Unisba, jadi verifikasinya ke email Unisba. Jadi kalian kalau mau masukkan, kalau punya email Unisba, silahkan masukkan email Unisbanya. Jadi nanti ada verifikasi. Nah, seperti itu ya. Ada ditanyakan? Nanti fotonya nanti kalau mau dirubah tinggal dirubah aja gitu ya di sini. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan. Ini tugasnya untuk pembuatan akun saja ya, Bu? Belum sampai upload artikel. Akun belum. Ini baru bikin Google Scholar ini untuk mempermudah. Jadi nanti misalkan kalian sudah terbit artikel dari tugas manapun gitu, itu nanti akan terlihat gitu, akan terlihat di Sinta saat Ibu misalkan ngecek kayak misalkan seperti ini. Sinta. Oke, terlihat tidak? Sinta author terlihat nggak? Terlihat, Bu. Nah, jadi saat Ibu klik afiliasi, misalkan Ibu cari Unisba, terus cari apa ya, perbankan syariah deh yang paling sedikit ya, perbankan syariah yang baru. Benar. Unisba dulu. Unisba, klik Unisba. Nah, saat departemennya diklik, perbankan syariah kan baru sedikit ya, jadi kelihatan gampang ngeceknya. Nah, nanti saat klik autornya, nanti akan terlihat di sini ada nama kalian gitu, ada nama mahasiswa, nah gitu. Nah, ini kan baru dosen-dosen aja ya, dosen kita kan dosen perbankan cuma ada Ibu, Bu Eva Misbah, Pak Yayat, Pak Andri, Bu Nani, Bu Ipa belum dipindah ke sini, masih di HES, harusnya di perbankan Pak Jaini gitu ya. Terus nanti ada mahasiswa gitu, nanti nama kalian pun akan muncul di sini gitu, seperti itu. Jadi gampang nanti misalkan mau ngelihat artikel kalian gitu, atau misalkan yang siapa nih, yang Pak Andri misalkan, yang Pak Andri
Nah, kalian bisa lihat tuh, ini artikel tuh, artikel Pak Andri gitu ya. Itu untuk mempermudah gitu. Jadi nanti akan terdetek di afiliasinya di universitas kalian, di prodi kalian, kalian akan masuk di prodi kalian gitu. Data-data kalau kalian pernah terbit di mana gitu, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan? Terima kasih Ibu. Cukup ya. Nah, sekarang kita masuk eh, cara mencari jurnal. Nah, kan tugas kalian rata-rata disuruh terbit di jurnal gitu ya, membuat artikel terus terbit di jurnal atau PKM AI. Nah, Ibu lihat kalian banyak yang PKM AI kan nantinya harus publish di jurnal ya. Itu. Nah, caranya ini yang pertama kalian klik source. Nah, ini yang source ini, klik jurnal. Nah, klik jurnal. Nah, ini ada Sinta 1. Yang paling bagus itu Sinta 1 ya. Sinta 1 biasanya sudah status Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Ada juga yang belum terakreditasi gitu. Belum ini. Nah, kalian boleh milih di Sinta 6, Sinta 5, atau Sinta 4. Boleh terserah mana aja. Nah, misalkan kita akan ngambil yang Sinta 5. Nah, ini tinggal diklik aja Sinta 5-nya. Nah, ini akan bermunculan kan? Terlihat tidak? Ada jurnal Handayani, jurnal ilmu teknologi, gitu, jurnal sistem informatika, gitu ya. Terlihat? Terlihat Bu. Nah, Terlihat Bu. oke, sudah terlihat ya ada macam-macam. Nah, misalkan karena kalian sebentar ya. Nah, misalkan ini ya, kalian nah di sini kan ada search di sini ya, ada search meeting di sini. Untuk Sinta 5 kalian bisa nyari misalkan nyari tentang ekonomi syariah, jurnal yang ada ekonomi syariahnya yang secara khusus. Nah, maka akan bermunculan di sini ada Jeja, ada Iktisodia, ada Maro, misalkan terlihat ya. Nah, caranya kalian untuk bisa masuk ke situ untuk melihat jurnalnya, misalkan kalian klik Al-Iqtisadiyah misalkan ya. Nah, ini Al-Iqtisadiyahnya diklik. Nah, ini kan muncul ya, ada beberapa artikelnya yang sudah terindeks di Sinta. Nah, kalian klik aja websitenya, terlihat websitenya, ada tulisan website, ada editor URL. Ada Bu. Ya Bu, Nah, ada. klik websitenya. Ada lama. Nah, sudah masuk ke al-iqtisadiyahnya, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, ada jurnal al-iqtisadiyah. Nah, yang pertama yang harus kalian lihat adalah di sini. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah publish, kalian bisa melihatnya. Nah, ini misalkan kalian lihat aja PDF-nya ya. Nah, tapi yang harus kalian lihat adalah jurnal template-nya. Kalian ambil dulu jurnal template-nya. Kalian klik. Nah, klik. Nah, ini template-nya. Jadi nanti kalian sesuaikan artikel kalian dengan ini. Nah, terlihat tidak template-nya yang sudah Ibu download barusan? Terlihat Bu. Ada. Nah, jadi kalian tinggal di-download nanti ya. Nah, nanti sesuaikan nama penulis, nama penulis 1, nama penulis 2. Nah, ini afiliasinya ya, Fakultas Studi Islam, misalkan ya kayak gitu.
Berarti kalian fakultas syariah atau prodi perbankan syariah, fakultas syariah gitu, atau prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, Universitas Islam Bandung, terus emailnya. Kalau misalkan kalian kan satu afiliasi, satu prodi gitu ya, biasanya cukup 1, 2, 3, misalkan karena kalian bertiga, misalkan 1, 2, 3, terus ininya sama. Nah, paling yang membedain adalah email gitu, seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, ini keywordnya ada di sini posisinya, ada keyword apa. Nah, ini yang membatasinya dengan titik koma gitu, seperti itu. Ini abstraknya, ada bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris dulu, baru bahasa Indonesia. Tuh ada keterangan di sini misalkan sekitar 150 sampai dengan 200 kata. Berarti kalau kayak gini minimal 150, maksimal 200 kata gitu untuk al-iqtisadiyah. Nah, ini pendahuluannya kayak gini. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Ini pakainya footnote. Ini pakai apa, Moderna ya biasanya kalau footnote kayak gini bisa disesuaikan karena kita kan pakainya Mendeley ya. Kalau sudah pakai Mendeley mau dirubah-rubah kayak gimana juga aman gitu ya, mau dirubah-rubah kayak gimana. Misalkan jurnal ini pakainya Moderna, jurnal yang kita tuju lain ternyata pakai apa style. Jadi enak kalau sudah pakai Mendeley tinggal diklik-klik aja disesuaikan gitu ya. Nah, ini disesuaikan. Tuh kayak gitu ya. Nah, kalau sudah template-nya sudah, nah, ini template-nya sudah kita download dan artikel kita sudah disesuaikan, maka yang harus kita lakukan pertama adalah, nah ini daftar dulu. Daftar, sudah terlihat daftarnya ya. Nah, daftar, diklik daftarnya, maka diisi ini. Nah, yang ada tanda bintangnya, ini yang wajib diisi biasanya. Nah, ini yang wajib diisi. Nah, ini afiliasinya diisi tapi ya, afiliasinya yang sama ya, berarti prodi apa, misalkan prodi perbankan syariah, fakultas syariah, Universitas Islam Bandung. Emailnya masukkan, konfirmasi dulu email juga. Nah, ini ada daftar sebagai, jangan lupa pembaca diklik dan penulis juga diklik gitu. Ya, pembaca dan penulisnya diklik. Kalau penulisnya tidak diklik, nanti kalian tidak bisa submit artikel. Kalian tidak bisa submit artikel. Oke, Ibu isi aja ya biar kita bisa latihan. Nama pengguna. Oke. Biasanya nama biar gampang. Kata sandinya yang gampang saja. Mereka minta ini. Mereka minta kombinasi. Kalau mereka minta kombinasi, tinggal disesuaikan ya. Nah, ini nama depan. Kalau, nah suka ada ya. Kalau memang namanya tiga kata tinggal diisi semua. Kalau namanya 2 kata, ya kayak ibu, berarti di nama depan dan di nama belakang. Kalau namanya cuma satu, ini tetap harus ada. Di nama depan harus ada, di nama belakang juga harus ada. Jadi misalkan namanya, ada yang satu nama nggak namanya? Yang satu kata. Misalkan Sri Susilawati aja. Nah, berarti di sininya juga Sri Susilawati. Di sini di nama depannya Sri Susilawati, di nama belakangnya juga Sri Susilawati kayak gitu ya. Nah, inisialnya PS, jenis kelamin perempuan, afiliasi. Nah, emailnya itu biasanya masukinnya yang teleponnya diisi biar kalau ada apa-apa mereka bisa menghubungi kita lebih cepat. Alamat surat nggak apa-apa nggak diisi, ini diisi Indonesia. Nah, ini konfirmasi, kirim saya email konfirmasi termasuk nama pengguna dan kata sandi. Oke, bahasanya diisi juga.
Nah, tadi jangan lupa ya pembaca dan penulisnya diisi. Nah, baru klik daftar. Klik daftar. Nah, kan ini sudah ada kayak gini ya. Nah, ini sudah muncul kayak gini. Alikis Odina, penulis, kita sebagai penulis sudah muncul. Nah, jadi kalau kita mau submit, mau masukkan artikel kita, nah di sini penyerahan naskah baru. Penyerahan naskah baru, ini diklik. Nah, ini ada beberapa langkah. Ini diklikin semuanya gitu ya. Nah, ini klik semuanya. Ini kalau mau diisi tidak apa-apa sih, tidak diisi juga. Terus simpan dan lanjutkan. Nah, nanti dari sini masukkan filenya. Masukkan filenya. Ini nggak bisa nih. Nggak ada. Artikelnya belum ada. Masukkan filenya dalam bentuk Word. Jangan PDF. Nah, jadi masukkan ke sini dalam bentuk Word ya. Nah, di sini biasanya mereka ada. Benar itu sulit. Oke. Nah, di sini simpan dan lanjutkan. Nanti ada nama penulis, terus ada add author. Nanti add author tambah berarti penulis kedua siapa. Nanti ada penulis ketiga, add author lagi. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya, kalau yang ngupload jurnalnya mas satu orang aja atau semua anggota kelompok? Satu orang saja. Satu orang saja. Oh iya, baik, makasih Bu. Atau gini nih Ibu, coba tapi tidak sesuai template nggak apa-apa lah. Coba Ibu masukkan. Masukin aja. Bentar. Seperti itu ya jadinya. Kalau Ibu ngecek dulu. Ini kayak gini. Ulang dulu. Bentar ya. Yang mana ya? Misalkan Ibu masukin yang ini. Cok buat itu. Ciki. Ini sama biang. Ada biang. Nah, misalkan Ibu masukkan ini ya. Nah, ini diunggah ya. Jangan lupa setelah dicas file diunggah. Nah, lumayan lama ya. Lama mengunggahnya.
Nah, ya lama-lama nanti ada kelihatan kalau sudah. Ini tidak Ibu sesuaikan dulu garis lingkungnya ya, tapi nanti kalau kalian upload ini harus disesuaikan garis lingkungnya. Nanti kalau ini mah contoh aja ya untuk latihan, nanti Ibu bisa hapus. Nah, lama. Lama ya. Oke, sambil nunggu barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh silakan. Ini artikel Delia yang lolos AI ya, yang Delia dan kawan-kawan yang waktu itu lolos PKM. Lama. Ibu mau tanya, Boleh juga, gimana ya? ini Bu yang tadi Google Cendekia, kan dia udah coba daftar ya Bu. Waktu udah ke tahap artikelnya, di situ harus kayak masukin dari Harus klik gitu dari ya. karya kitanya gitu. Itu gimana Bu jadinya? Kalau memang Gak belum bisa langsung lewatin aja. Kalau memang belum ada. Nanti dilewatin juga kayaknya nggak bisa di gimana aja? dilewatin juga nggak bisa, jadi harus pilih salah satu artikel yang udah publish gini. Iya, memang kayak gitu. Jadi itu tahapan aja nanti gitu. Jadi sampai situ di screenshot juga nggak apa-apa. Nanti setor ke Ibu. Nanti kalau udah ada artikel yang terbit, maksudnya itu untuk mempermudah bahwa itu sudah gitu. Nanti Jizya dan kawan-kawan sudah tahu tahapan untuk mengklik artikel Jizya gitu. Yang kalau memang itu artikel Jizya tinggal dipilih. Kalau memang bukan jangan gitu, seperti itu. Gitu. Oh iya Bu, Jadi makasih. tahapannya aja biar tahu gitu. Oh iya Bu, makasih Bu. Kita ini anak aja. Ya, ini lama ya. Pokoknya simpan dan lanjutkan gitu ya nantinya. Terus nanti ada tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu biasanya masukkan abstrak, masukkan apa ya, masukkan hmm, masukkan abstrak, masukkan daftar isi kayak gitu. Autor dulu atau autor, add autor,
Misalkan ada, kan kalian ada co-author ya, ada beberapa penulis gitu, kalian tidak nulis sendiri. Nah, jangan lupa itu di add author gitu, ditulis, dilengkapin juga datanya. Biasanya yang penting add author itu nama, afiliasi, sama email. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah semua tahapan nih kan ada masukan metadata. Nah, ini metadata ini tadi biasanya nama-nama co-autornya. Nanti tahap keempat unggah file tambahan. Ini barangkali ada misalkan karena kalian menggunakan kuantitatif misalkan ya, kalian memasukkan datanya, data mentahnya itu bisa. Nah, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa di file 4 ini. Nah, selanjutnya adalah dikonfirmasi. Konfirmasi ini adalah tinggal diklik saja bahwa sampai dengan simpan selesai. Nah, sampai dengan selesai berarti itu sudah selesai. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai kayak gitu, di screenshot dan setor ke ibu kalau memang sudah publish, sudah submit. Nah, ini namanya baru submit. Namanya baru submit jurnal. Seperti itu. Nah, ini gangguan kayaknya. Tapi jangan ke Amwaluna ya. Kalau Amwaluna ini jurnal Fakultas Syariah memang. Jadi nanti editor itu bisa melihat berapa yang sudah submit. Ini yang submit ke Amwaluna sebanyak ini. Yang publishnya cuma 12. Nah, seperti itu. Nah, biasanya tadi ya kalau kalian sudah daftar mau ngecek lagi kan tinggal di use form. Nah ini biasanya kan posisi kalian sebagai author ya, author. Nah ini ada new submission yang tadi ya, masukkan file baru. Nah ini new submission. Nah sama aja kayak gitu, mau itu jurnalnya apa hampir mirip tuh kayak gitu, tahapannya akan sama gitu, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti kalian lancar ngisi daftar ke artikel mana aja, ke jurnal mana aja kalian bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini tadi kita berawal dari milih jurnal ya. Jadi ini di Sinta ya, kita nyarinya di sini. Nah, ini linknya Sinta Kemendikbud. Nah, Ibu kirim di chat buat kalian mempermudah. Nanti kalian tinggal klik aja. Tanpa harus login juga ya, tanpa harus login kalian bisa nyari. Nah, tanpa harus login juga tidak masalah. Nah, karena kalau di Sinta itu kalian harus ngisi ini semua. Diisi. Registrasinya di sini, ini harus diisi full name, afiliasi, kayak gitu. Tapi kalian belum Google Scholar karena belum, kalau nanti artikelnya sudah muncul kalian udah bisa ngisi, tapi kalau belum nggak apa-apa bisa. Seperti itu. Ya, nah tadi di sini ya di sos kita ambil jurnal. Ini juga untuk kalian bisa mudah gitu ya untuk mencari. Nah seperti itu. Nanti kalian tinggal milih mau yang mana. Sebenarnya sok-sok aja sih, boleh-boleh saja kalian mau milih Sinta 1, Sinta 2 juga boleh, silahkan gitu seperti itu. Biasanya nah ini dari mulai Sinta 4 sampai dengan Sinta 1 ini sudah mulai berbayar. Sinta 4 itu di kisaran 500-an, Sinta 3 di 1 jutaan gitu ya. Sinta 2 ada yang sampai 2 juta bayarnya, Sinta 1 tergantung kalau sudah ada checklist fokusnya ini bisa sampai puluhan juta gitu, seperti itu. Gitu. Jadi ini biasanya masih gratis kalau yang ini Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 ini masih yang gratis gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada.
Nah, sekarang ini Ibu, kalian kalau mencari referensi, nah kalau mencari referensi kan di Google Scholar ya. Nah, di sini. Nah, kalian tinggal Google Cendikanya sudah terlihat? Sudah Sudah, terlihat. Bu. Nah, kita balik lagi ke Google Cendika gitu ya. Nah, misalkan ini apa? Kalian mencari tentang apa ya? Keuangan rumah tangga. Ada yang penelitiannya tentang keuangan rumah tangga. Kayak tinggal diklik aja tuh banyak ya. Nah, banyak. Kalian tinggal milih aja. Misalkan yang kalian pilih adalah tentang pelatihan manajemen kas. Ini ada PDF-nya, jadi kalian kalau mau buka dulu, mau baca dulu ini sesuai atau tidak, ya tinggal diklik PDF-nya. Nah, kalau kalian mau ngambil, mau disimpan di Mendeley, tinggal diklik, klik, klik. Nah, ini sudah ada. Jadi setelah itu kalian simpan di sini, ada tanda Mendeley kan sudah download ya Mendeley-nya. Nah, ini tinggal diklik Mendeley-nya. Nah, ibunya belum login ternyata. Harus login dulu ya. Ibunya lama lagi. Ini otomatis. Nah, ini diklik yang artikel yang kita pilihnya. Nah, ini diklik. Nah, misalkan karena ibu nyimpennya di PKM 5 atau kalian punya sudah dibikin foldernya itu tugas artikel, misalkan tugas mata kuliah atau apapun gitu, terserah ya. Nah, ibu masukinnya di PKM 5, misalkan tinggal diklik aja di add, nah seperti itu. Nah, ini akan mempermudah di saat kalian ngisi referensi. Misalkan kayak kita buka webnya. Nah, Word Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Manajemen rumah tangga menurut tadi siapa ya, Ibu lupa. Menurut Ida Subaida. Ida Subaida. Menurut Ida. Nah, ini tinggal diklik referensi di sini. Referensi. Nah, kan kalau sudah download Mendeley nanti bukan hanya ini yang muncul ya. Kalau belum download Mendeley pasti biasanya ini aja yang muncul. Tapi kalau sudah berarti ini juga akan muncul. Ini tinggal klik insert citation. Ya ini Mendeley-nya baru di on kan soalnya. Jadi Mendeley-nya tuh Ibu punya beberapa folder. Jadi kalian juga nanti bisa bikin folder di sini. Nah, ini add folder. Kalian tinggal bikin aja apa, misalkan mau apa gitu ya. Tugas artikel misalkan. Nah, bikin folder tugas artikel. Mana ya? Nah, tugas artikel nanti semua yang hubungannya dengan tugas artikel semuanya simpan di tugas artikel, misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan kalian ada misalkan buku, ngambil dari buku yang bukunya itu belum ada di Google Book misalkan ya, di Google Book belum ada misalkan ya. Nah, kalian tinggal add ini saja, tinggal masukkan secara manual. Bentar, ini. Nah, ini klik yang tanda panah ininya ya. Nah, ada add entry manualnya sudah terlihat? Udah, Bu. Nah, jadi klik add entry manual. Nah, ini. Kalau ini jurnal, maka kalau jurnal pasti otomatis sudah ya.
biasanya buku, misalkan buku ada beberapa buku yang tidak di Google Book tidak di online kan, ada buku yang tidak di online kan, kalian tinggal klik book. Nah, ini autornya siapa, tahun berapa, dari page berapa yang kalian ambil, misalkan ini nggak apa-apa nggak diisi, tapi ini diisi editornya siapa, publishernya siapa, kalau ada URL-nya, kalau ada ISBN-nya diisi gitu, seperti itu. Tinggal di save gitu, seperti itu. Atau misalkan kalian kan suka ada wawancara ya, kalian misalkan ada studi kasus, nah ini tinggal case saja diklik yang case studi kasus. Ada tuh ada hearing, seperti itu. Ada report, kalian melaporkan, misalkan seperti itu silakan saja gitu ya. Ini kalau manual gitu ya. Kalau memang tidak ada yang tadi kayak tadi ngambil di web atau ngambil di mana gitu, kalian bisa melakukannya secara manual di sini gitu ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi. Biasanya kalau udah di ini harus di-download dulu, disinkronkan. Nah, tadi manajemen keuangan rumah tangga menurut misalkan tadi yang mau kita masukkan adalah, nah ini akan muncul seperti ini, kita tinggal tulis aja penulisnya tadi siapa, tidak siapa gitu ya. Manajemen rumah tangga. Manajemen ini. Nah, pengelolaan, ini beda ya, bukan yang tadi. Tadi ada yang ingat nggak deh? Ibu lihat dulu, nggak hafal. Oh, ini Ida Subaida. Ida Subaida. Ida Subaida. Ida Subaida. Nah, ini pelatihan manajemen kas. Tinggal diklik aja. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Atau misalkan tambah lagi. Sedangkan menurut rumah tangga adalah bla 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 gitu ya. Sedangkan menurut, misalkan kalian masukkan ambil referensi dari buku ibu, tinggal tulis aja popon misalkan. Kalian ambil nama ibu misalkan manajemen rumah tangga memerlukan misalkan apa bla 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 gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, ini menggunakan, kita lihat referensinya, ini menggunakan apa style ya. Nah, kita lihat misalkan bikin daftar pustakanya. Daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya kita tinggal ngeklik lagi aja referen, insert bibliografi. Nah, otomatis jadi kita tidak usah ngetik manual. Nah, misalkan karena ini menggunakannya apa style, misalkan karena menggunakannya bukan apa style, kita rubah menggunakannya adalah modern. Nah, ini yang modern ini. Tuh, akan berbeda. Tuh, karena yang modern ini pakainya footnote. Nah, maka tuh di bawahnya akan muncul kayak gitu. Ini penelitian ibu sama mahasiswa. Nah, ini akan muncul seperti ini gitu. Kita rubah lagi misalkan tidak menggunakan modern ataupun apa, tetapi kita gunakan yang IE. Nah, maka akan seperti ini. Jadi ini gampang banget gitu kalau ada perubahan-perubahan format gitu ya, style dari pengutipan referensinya gitu, tinggal dirubah-rubah saja gitu ya. Boleh bebas seperti itu ya. Apa ya, kalau kalau skripsi itu pakainya modern itu yang tadi ya, yang bukan yang ini. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini untuk cara pengutipan untuk lebih mempermudah. Jadi kalian misalkan saat tugas untuk
Misalkan untuk tugas PKMAI menggunakannya apa style? Bukan ya Harvard ya? Oh, pakainya Harvard. Kalau tugas PKMAI itu pakainya Harvard. Nah, ini Harvard itu yang ini. Tuh, kayak gini kalau Harvard. Seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau kalau PKMAI karena harus Harvard menggunakan ini. Tetapi tadi ketika kalian memasukkan ke jurnal Ikhtisodia yang tadi itu mereka menggunakannya footnote. Berarti tinggal dirubah aja gitu seperti itu. Jadi tidak usah kalian ngetik ulang, tinggal dirubah saja di sininya gitu ya. Stylenya seperti apa citationnya gitu. Jadi itu untuk mempermudah. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu stop share dulu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Enggak Ibu, cukup. Cukup ya. Iya. Bisa dipahami ya. Ini nanti Ibu share juga di kuliah ya. Jadi kalian bisa melihat ulang kalau misalkan kalian lupa bagaimana cara mensetasnya. Mendelainya sudah download kan ya? Belum Ibu. Udah ya. Yang belum tinggal download saja, gampang download. Nanti di Word-nya diaktifkan di kalian kalau biasa pakainya Chrome, di Chrome-nya juga diaktifkan. Jadi sehingga tadi bisa bisa dengan mudah gitu untuk kalian nyimpen di HP. Mendeley-nya diaktifin juga di HP. Jadi kalau kalian lagi nganggur-nganggur bisa ngumpulin referensi gitu di Mendeley sambil nunggu gitu ya, sambil misalkan nunggu dosen atau apa gitu ya. Kalian bisa download artikel dikumpulin, nanti bisa dibuka lagi kan. eh, Kalian bisa buka lagi ya di sini misalkan. Nah, ini yang Mendeley ini kan bisa diklik ya. Terlihat ya yang Mendeley itu ya. Kelihatan Bu. Nah, ini bisa diklik kan. Tuh, ini kalian bisa baca-baca lagi, atau untuk lebih mudah tinggal diklik dua aja tuh. Klik dua kali ini sudah secara komplit tuh, tinggal dibaca lagi gitu. Atau yang sebelumnya gitu, kayak gitu ya. Seperti itu, gampang. Jadi ini untuk mempermudah kalian udah sampai mana nih, misalkan kira-kira apa yang kurang referensinya. Jadi kalian nanti tinggal cari lagi aja di sini gitu ya. Di Chrome-nya kalian cari lagi di Google Scholar. Nah, di sini. Atau istilahnya kalian bisa misalkan cari apa ya, yang jurnal-jurnal internasional gitu, tinggal masukin saja apa ya, kalian pakai kata kuncinya pakai bahasa Inggris terus kasih kode apa gitu ya, Islamic, misalkan Islamic Finance. Kalian mau carinya di mana ya, di apa namanya, fokus ya terus. Nah, ini yang bukan di fokus bahasanya tuh. Oh, LCF. Jadi ini semuanya ada yang di Elsevier semua tentang Islamic Finance gitu ya. Nah, di Elsevier itu jurnal internasional yang bereputasi. Scopus misalkan gitu, kayak gitu kan suka ada beberapa ya dosen minta tambahan jurnal internasional gitu misalkan. Nah, kalian tinggal cari aja yang paling mudah itu Elsevier itu, karena Unisba sudah bekerja sama, kita sudah berlangganan dengan Elsevier gitu, seperti itu. Jadi artikelnya kalian bisa download gratis. Atau kalian sudah punya belum sih link yang dari perpustakaan itu, kalian dapat nggak yang mahasiswa? Jurnal-jurnal internasional yang gratis yang bisa kita akses, yang bisa mahasiswa akses, kalian dapat nggak dari perpus? Belum Ibu. Belum Ibu. Minta ke perpus ya. Sebenarnya ada ini salah satunya itu Elsevier gitu.
Kalian bisa bisa akses kalau gratis kan. Kalau yang kayak gini ini sudah bisa diakses ya, PDF-nya ada. Kalau ini berarti nggak ada nih. Kalian cuma bisa baca abstrak aja gitu kalau kayak gini tuh. Nah, ini bisa abstraknya aja. Kalau ini ada gitu PDF-nya komplit gitu. Nah, tapi ada beberapa penerbit itu kita sudah bekerja sama gitu. Unisba itu sudah membeli gitu. Sayang kan nggak dimanfaatin jurnal-jurnal bereputasi internasional. Kalian minta aja ke petugas perpus gitu. Jurnal internasional yang bisa diakses sama mahasiswa yang kayak gitu ya. Tapi untuk yang paling mudahnya untuk sementara kalian bisa kayak gitu. Gitu. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Tulis, terus ujungnya kasih Elsevier-nya gitu, seperti itu. Nanti akan bermunculan yang penerbitnya dari Elsevier ini gitu, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi apapun nah itu tuh, ini semuanya kayak gitu. Jadi terlihat ini Elsevier yang ngeluarin gitu. Ini pasti bereputasi bagus kalau yang Elsevier ini gitu, seperti itu ya. Ya, jadi kalian bisa memanfaatkan itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman ya. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada yang lagi ditanyakan, nanti tugasnya itu seperti itu. Tadi di screenshot kalau kalian sudah daftar di Google Scholar, dan kalau sudah submit, karena kebetulan kan kalian dapat tugas artikel untuk publikasi ya dari Ibu ya. Kalian tinggal di submit, nanti di screenshot itu submitnya seperti itu. Nanti minggu depan itu minggu pertemuan terakhir Ibu minta itu, sekarang Ibu minta revisi artikelnya saja dulu. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu maaf mau bertanya, kalau yang artikel pariwisata syariah juga harus disubmit, Bu? Iya, disubmit ya. Disubmit Iya. kan kalau kalian cuma bikin tugas terus nggak disubmit, nggak ada manfaatnya. Kalau sampai publish ya, kabarin Ibu. Oh iya, nama Ibu tetap dimasukkan ya. Jadi Ibu bisa kontrol, Ibu masuk di penulis terakhir saja. Ibu masuk di penulis terakhir, jadi nanti Ibu bisa tahu punya kalian itu publish atau tidak. Email punya Ibu bisa dimasukkan yang kalian kalau kirim tugas ke Ibu ya, yang commons.sussilawati@gmail.com. Yang itu, jadi Ibu bisa kontrol yang mana yang publish. Ini nanti insya Allah kalau sampai publish, nanti Ibu bantu untuk pengajuan ke fakultas atau ke kemahasiswaan untuk bisa ada reward buat kalian gitu ya. Insya Allah Ibu bantu gitu kalau sampai publish, tapi kalau submit aja enggak, tapi harus sampai publish. Jadi harus benar-benar disesuaikan template-nya, disesuaikan, ikuti kalau memang ada yang harus direvisi. Misalkan nanti kalau sudah submit harus ada yang direvisi. Kalau misalkan kalian bingung gitu, tinggal kabarin Ibu, kalaupun kalian sudah tidak mata kuliahnya udah selesai gitu ya. Kabarin saja Ibu, nanti Ibu bantu revisinya gitu, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebentar. Waalaikumsalam. Mau ini, tadi Trisha lupa buat absen, terus udah diisinya